Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian, kawan-kawanku yang setia mengikuti channel Hasbi Debus. Ada dua kisah yang saya alami. Kisah ini mungkin sedikit lucu ya, cuma saya mungkin tidak bisa menyampaikan secara versi lucu. Tapi kisah ini menurut saya sangat lucu, dan kita harus mengambil suatu iktibar bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang itu belum benar, belum tentu benar kalau kita tidak melihat sendiri suatu peristiwanya. Kisah pertama, suatu hari saya meminta uang sama istri saya sebanyak 300.000. Jadi saya mengatakan kepada istri, itu terjadi mungkin sekitar jam-jam 11 siang lah. Jadi saya bilang sama istri, yang kasihlah abang belanja 300.000. Abang mau duduk-duduk sama kawan-kawan ya, paling tidak untuk minum-minum kopi, saya bilang. Jadi istri saya mengatakan, abang ambillah, bilang. Jadi saya ambil uang sama di rumah, uang sebanyak 300.000. Jadi tiba-tiba masuk suatu telepon kepada saya, dan ketika saya menjawab telepon kawan, setelah selesai saya menjawab telepon kawan, saya bertanya lagi kepada istri, uang tadi mana yang? Jadi istri saya menjawab, bukankah uang tadi sudah saya kasih ke abang? Benar. Jadi uang tersebut ternyata saya letakkan entah kemana. Jadi uang ini saya cari hampir setengah jam, berputar-putar, entah di lemari, entah di atas kulkas, entah di atas TV, jadi entah di mobil. Saya carilah uang di dalam kantong. Jadi setengah jam itu saya sibuk mencari uang. Jadi hasil istri saya mengatakan, bang, kalau uang sudah hilang ya nggak apa-apa, berarti nggak rezeki kita. Abang ambil aja uang lain, dibilangnya. Jadi setelah saya ambil uang lain, saya mau keluar rumah. Tiba-tiba ada tamu yang menggedor rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi saya lihat ada 4 orang tamu, 2 perempuan, 2 laki-laki. Jadi awalnya saya lirik tamu ini, yang laki-laki duduk di lapangan tembak di samping rumah, yang perempuan masuk ke dalam rumah. Jadi setelah sampai ke rumah, saya persilahkan duduk, dan saya pertanyakan apa tujuannya datang ke tempat saya. Tentu setelah saya menghidangkan kopi. Jadi sambil menghirup kopi panas, 2 perempuan yang masuk tadi menceritakan kisahnya kepada saya sambil berlinang air mata. Dari ceritanya saya melihat dia orang yang kurang mampu. Dari desa Gunung Durian. Desa Gunung Durian itu desa tempat keluarga besar saya di daerah Tapak Tuan. Jadi dia datang ke rumah saya dengan jarak 15 kilo dari tempat dia tinggal. Berarti 2 laki-laki, 2 perempuan. Jadi intinya begini, Bang Hasbi, saya minta tolong. Jadi di rumah saya punya dompet. Dompet tersebut saya letakkan di atas TV. Jadi di dalam dompet saya ini ada uang sekitar 900.000, kata perempuan tersebut. Uang tersebut adalah pemberian suami saya yang nelayan. Jadi masalahnya di mana? Saya bilang, apakah dompet kamu hilang? Saya bilang. Perempuan tersebut mengatakan, enggak Bang Hasbi, dompet enggak hilang, dompet masih di tempat, dibilang. Tapi uang yang 900.000 itu tinggal 500.000, hilang 400.000. Jadi maksudnya bagaimana? Abang tolonglah lihat, abang terawang siapa yang mengambil uang saya tersebut, di mana letak uang tersebut yang hilang 400.000 tersebut. Jadi istri saya melirik kepada saya, dan saya juga tertawa. Jadi tamu tadi berkata, kenapa abang tertawa? Dia bilang, begini, saya bilang. Saya mohon maaf, saya tidak bisa menerawang. Saya tidak tahu urusan-urusan gaib. Lah, selama ini abang kata orang bisa menerawang. Itu kata orang, tapi saya bukan ahli nujum.
Buktinya saya ini lagi pusing mencari uang saya hilang 300.000. Jadi uang saya hilang 300.000 lagi pusing saya cari. Datang pula tamu melaporkan uangnya hilang di dompet 400.000, mengadu kepada saya untuk diterawang. Jadi pemirsa sekalian, jika seandainya saya tahu urusan gaib, terawang menerawang, tentu saya tahu di mana uang saya hilang. Jadi inti daripada cerita ini saya mau sampaikan, mungkin saya memang ada sedikit belajar sepotong bismillah, doa-doa tertentu, bukan berarti saya super tahu semuanya. Jadi semakin hari di rumah saya tuh semakin banyak tamu datang, orang sakit, orang hilang, orang kemasukan. Jadi hal hasilnya saya hampir mirip kayak dukun sekarang. Jadi ditolak bagaimana ya? Jadi itu kisah pertama. Kisah keduanya, saya dari kota Tapak Tuan berangkat dari Banda Aceh lah, dari Banda Aceh dengan keluarga, ada urusan dinas dulu. Sewaktu pada saat itu posisi saya camat lah, di Kecamatan Kota Bahagia. Pulang tugas dari Banda Aceh ke Aceh Selatan itu 450 kilo lebih lah jaraknya. Jadi ketika dalam perjalanan saya melintasi daerah Aceh Barat, yaitu daerah Melabuh. Posisi sudah jam 2 malam. Saya yang mengendarai mobil sendiri, anak dan istri tidur di samping. Sudah menjadi kebiasaan saya, kalau saya membawa kendaraan malam, kalau di Aceh Selatan atau daerah Pantai Barat Selatan itu, kalau ada, biasanya kan sering ada acara debus pada acara nikah kawin atau kenduri, maksudnya tradisi di tempat kami. Jadi kalau ada debu, saya langsung memarkirkan mobil, istirahat. Tujuan saya untuk menghilangkan kantuk, sekaligus saya melihat atraksi-atraksi debus yang ditampilkan oleh orang-orang lain. Cerita uniknya di mana? Cerita uniknya begini. Ketika saya parkirkan mobil, saya turun, anak saya tidur di mobil, saya dengan istri saya menonton debus. Karena jam 2 malam untuk menghilangkan kantuk. Jadi saya menonton debus di kalayak ramai itu, di kalayak ramai. Jadi berdiri saya di antara orang ramai. Jadi ketika saya menonton debus pada malam itu, saya berdiri di kalayak ramai bersama istri. Jadi di situ ada banyak penonton lah. Kami menonton ya namanya posisi berdiri karena debusnya juga sepertinya di atas lantai saja. Jadi di kiri kanan saya dengan istri itu ada berapa orang ramai. Tiba-tiba lelaki yang di samping saya berkomentar, mengatakan debusnya kurang menarik katanya. Jadi saya tanya sambil melirik kepada orang yang berkomentar di samping saya. Kebetulan yang berkomentar itu badannya tinggi besar. Tinggi besar, dan saya kan pendekar nih. Pendekar tahu, pendek tapi kekar. Ketika saya lihat ke orang berkomentar itu, kurang menariknya dari mana Pak? Dalam bahasa Aceh. Kurang menariknya dari mana Pak? Saya tanya, tapi dalam bentuk bahasa Aceh. Dijawab oleh orang tersebut, ya kurang seram dan kurang greget katanya. Oh, bilang. Jadi orang di samping saya melanjutkan percakapan kepada saya. Sebenarnya debus yang menarik itu debusnya Pak Asbi yang ada di Tapak Tuan. Lah saya lama melihatnya. Jadi saya tanya, apakah Bapak kenal dengan Pak Asbi? Oh kenal, dibilang. Kenal. Jadi Bapak kenal dari mana? Saya tahu Pak Asbi itunya, dia seorang tentara, dibilang. Seorang tentara. Oh tentara ya, saya bilang. Lantas orang tersebut juga bercerita kepada saya, kalau debus Tuku Asbi, saya pernah melihat debus Tuku Asbi, dilihatnya pisau dipegangnya begini ya, seperti ini. Ini pisau nih dipegang. Dilihatnya saja besi itu, meleleh katanya. Meleleh. Saya teringat kapan saya pegang besi meleleh. Waktu Pekan Kebudayaan Aceh. Sesudah itu laki-laki sampai saya bercerita. Dan saya juga pernah lihat Tuku Asbi berjalan di atas sungai, menyeberang sungai di atas air.
Jadi saya tanya sekali lagi, apakah Bapak betul-betul kenal dengan Teguh Hasbi? Saya bilang, ya kenal, dia bilang. Dia termasuk keluarga saya juga. Jadi saya senyum-senyum kecil saja. Entah betul kenal dia dengan saya, entah tidak gitu. Jadi setelah debut selesai, saya dengan istri bercerita di atas mobil. Istri saya ketawa. Dan sebagai informasi saudaraku sekalian, orang tersebut bercerita seolah-olah dia kenal dengan saya dan tahu siapa saya. Ya, dia bilang tahu dengan Teguh Hasbi, padahal dia bercerita dengan saya. Dan dia mengatakan saya seorang TNI. Saya memang ketua Perbakin di Kabupaten Aceh Selatan, tapi saya bukan TNI. Dan saya tidak pernah memegang besi itu meleleh. Dan saya tidak pernah berjalan di atas air. Demi Allah saya belum pernah berjalan di atas air yang seperti bilang orang. Tetapi saya melompat dari tepi sungai ke tepi sungai yang lain pernah. Dan itu mungkin kebetulan saja. Tapi berjalan di atas air tidak ada. Dan kawan-kawan sekalian, yang perlu diambil di sini ceritanya adalah, inilah kita bangsa Indonesia. Cerita seseorang tersebut terlalu dilebih-lebihkan. Seperti cerita kesaktian kiai, kesaktian orang tertentu yang dibesar-besarkan, lahirlah sebuah legenda. Padahal apa yang disampaikan orang terhadap saya, cerita yang beredar itu menurut saya 99% itu bohong itu. Memang saya akui saya ada sedikit menuntut sepotong bismillah. Tapi tidak seperti yang terlalu diheboh-hebohkan orang. Saya tetap manusia biasa, sering sakit, makan nasi, kadang-kadang juga kalau sedih ya menangis, kalau gembira ya tertawa, butuh-butuh kawan. Jadi ariflah kita dalam menanggapi segala sesuatu. Jadi rekan-rekan sekalian, ini saya Teguh Hasbi mau meminta kepada pengikut setia channel Hasbi The Bus. Ini permohonan saya, jika seandainya pengikut setia channel Hasbi The Bus mau sedikit berbagi, beramal sedekah jariah, tolonglah. Ini ada rekan saya nih, namanya Teguh Iksan. Teguh Iksan ini coba lihat wajahnya, mirip Ozil ya, pemain bola. Teguh Iksan Aulia yang pemilik konter HP di sini. Dan saya sering mangkal di tempatnya, hanya duduk-duduk. Ini jam berapa kan? Jam setengah dua. Karena Teguh Hasbi dan Teguh Iksan ini makhluk nokturnal, siang tidur, malam berkeliaran. Kami makhluk malam berdua ini. Yang Teguh Hasbi mau meminta kepada pengikut setia channel Hasbi The Bus, saya mohon untuk membantu subscribe channel teman saya ini. Nama channelnya adalah Teguh Iksan Aulia. Teman setia saya ini berkeinginan juga untuk bisa menjadi YouTuber, mana tahu ada rezeki yang halal. Dan sudilah kiranya pengikut setia channel Hasbi The Bus untuk menjadi pengikut setia subscribe channel Teguh Iksan Aulia. Channelnya seperti ini, nih Anda lihat di bawah ini. Dan Teguh Hasbi mengucapkan terima kasih bagi pengikut setia channel Teguh Hasbi yang sudi mensubscribe channel Teguh Iksan Aulia. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, karena ini adalah sedekah jariah. Setiap rupiah yang diterimanya nanti, rekan-rekan pasti menerima pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.